Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Apipah, NPM 1811000045, kelas 7B Manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan dua materi yang dimana yaitu yang pertama pengambilan keputusan etis dan yang kedua pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan etis yaitu suatu proses dilakukan individu-individu yang digunakan dasar pemikiran untuk menentukan apakah suatu isu itu benar atau salah. Selanjutnya, perilaku tidak etis dalam bisnis tidak hanya menciptakan resiko hukum bagi perusahaan-perusahaan, namun berisiko pada kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan yang tidak peduli terhadap etika, akan merusak reputasi dan berimplikasi kalahnya persaingan dalam pasar, bahkan mengalami kebangkrutan. Selanjutnya, nilai-nilai etis, keyakinan dan prinsip yang secara adil untuk tujuan kesejahteraan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua elemen penting nilai-nilai etis, di mana yang pertama, nilai yang etis bertujuan untuk kesejahteraan, dan yang kedua, kesejahteraan atas dasar nilai etis bukan merupakan kesejahteraan yang bersifat pribadi dan egois. Selanjutnya, prinsip etika menurut Sonny Karab tahun 1998 dan dikutip kembali oleh Muhammad Muslim tahun 2017, yaitu yang pertama, prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik. Dan yang kedua yaitu kejujuran adalah prinsip yang mendasar dalam mendukung keberhasilan usaha bisnis. Dan yang ketiga yaitu keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai. Selanjutnya yang keempat yaitu saling menguntungkan. Itu dituntut agar bisnis sedemikian rupa dijalankan sehingga menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu integrasi moral, yaitu suatu konsep yang berkaitan dengan konsisten dalam tindakan-tindakan nilai-nilai, metode, atau ukuran-ukuran. Prinsip-prinsip orang yang berintegrasi memiliki pribadi yang jujur dan karakter yang kuat. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pribadi dan profesi, yaitu yang pertama, menentukan fakta-fakta yang dibutuhkan, yang kedua, mengenali terlebih dahulu sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan yang bersifat etis atau penerima. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan. Dan yang keempat yaitu mempertimbangkan alternatif, dan yang kelima mengambil keputusan. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tanggung jawab pemberi kerja dan hak karyawan. Yang pertama yaitu isu-isu di tempat kerja, yang dimana isu-isu di tempat kerja terjadinya perbuatan tercela dalam dunia bisnis, tampaknya tidak menampakkan kecenderungan, tetapi sebaiknya makin hari makin meningkat. Dan selanjutnya, parameter dan hubungan kerja, yang dimana parameter dan hubungan kerja ini hubungan antara karyawan dan pemberi kerja. Nah, yang ketiga yaitu perampingan, yang dimana sumber daya manusia di suatu organisasi melalui pemutusan hubungan kerja, pensiun, atau cara lainnya. Dan yang keempat yaitu kesehatan dan keselamatan, yang dimana kerja atau tanggung jawab pemberi kerja. Nah, selanjutnya, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks penggunaan teknologi dan privasi kerja, yaitu yang pertama, kejujuran dan akurasi, dan yang kedua, menghargai privasi, yang ketiga, menghargai hak-hak kepemilikan, yang keempat, rasa aman, dan yang kelima, akuntabilitas. Dan selanjutnya, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pemasaran, yaitu yang pertama, kejujuran, keadilan, kesehatan, dan keselamatan bagi konsumen. Dan selanjutnya yaitu pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tata kelola perusahaan, akuntansi, dan keuangan, yang dimana yang pertama yaitu standar, independensi, seleksi, tenaga ahli, budaya, dan tanggung jawab.
Dan selanjutnya, materi yang kedua yaitu pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan, yang dimana sebelum mengambil keputusan tentunya seorang individu dihadapkan pada pilihan alternatif yang harus dipertimbangkan. Dan pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan ini dibagi menjadi dua, yaitu etika dan budaya, yang dimana etika berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata ethos dalam bentuk jamaknya yaitu theta, yang berarti adat istiadat atau kebudayaan. Nah, yang kedua yaitu budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Komponen budaya ini dibagi menjadi dua, yaitu nilai dan keyakinan, yang dimana nilai sebagai sebuah keyakinan tentang apa yang benar dan salah, nilai yang diartikan sebagai asumsi dasar mengenai apa yang diinginkan, dan keyakinan yaitu diartikan bagaimana seharusnya bekerja. Selanjutnya, kekuatan budaya. Kekuatan budaya ini dibagi menjadi tiga, yaitu budaya yang kuat memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk berkoordinasi dan kontrol perilaku secara implisit. Dan yang kedua yaitu budaya yang kuat senantiasa memiliki nilai-nilai baik formal maupun non-formal yang dianut dan dijalankan secara bersama dan berpengaruh pada perilaku peningkatan kinerja pimpinan dan anggota organisasi. Dan yang ketiga yaitu kegiatan untuk menguatkan budaya organisasi dapat dilakukan secara pemberian contoh dan teladan yang baik. Selanjutnya, hubungan etika dan budaya. Etika dan budaya memiliki yang erat di mana masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami etika, sedangkan masyarakat dengan pemahaman budaya yang rendah cenderung kurang memahami etika. Selanjutnya, hubungan etika dengan moral, yang dimana etika merupakan dimensi moralitas yang berkaitan erat dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah diterima, dengan tujuan untuk membedakan mana perilaku yang baik dan buruk ketika dapat diterjemahkan sebagai bentuk tindakan yang mengacu pada moralitas sebagai tolak ukurnya. Selanjutnya, perspektif moral yaitu agama, hati nurani di mana yaitu penghasil moral, dan saat hati nurani diisi dengan hal-hal yang positif, maka hati nurani akan menghasilkan kualitas moral yang cerdas untuk memutuskan apa yang baik dan apa yang buruk. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, perspektif etika. Perspektif etika ini di mana perspektif Islam mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, perspektif Barat hanya didasarkan pada rasio yang berakar pada pemikiran manusia tanpa diikat oleh moralitas yang berkaitan pada keyakinan agama. Dan yang ketiga yaitu perspektif lingkungan sosial memiliki pandangan yang sama dengan perspektif Islam, yaitu sebagai filter bagi perilaku individu dalam menjalankan kehidupannya. Selanjutnya, pendekatan etika dalam pengambilan keputusan, yang dimana pendekatan manfaat ini perilaku moral harus menghasilkan kebaikan bagi kelompok mayoritas, di mana setiap keputusan yang diambil selalu didasarkan pada nilai-nilai manfaat yang lebih besar dari dua atau lebih keputusan yang diambil. Dan yang kedua yaitu pendekatan individualisme, yang dimana tindakan dikatakan bermoral apabila mendukung kepentingan jangka panjang individu yang pada akhirnya mengarah kepada kebaikan yang lebih besar. Dan selanjutnya yaitu pendekatan hak-hak moral, di mana keputusan yang tidak melanggar hak-hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Dan keempat yaitu pendekatan keadilan, di mana keputusan-keputusan moral harus memenuhi keadilan, kewajaran, dan kesetaraan dan tidak memihak. Selanjutnya, pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Di sini pertimbangan etika yaitu ada 4. Yang pertama, penentuan tujuan. Yang kedua, penentuan pengambilan keputusan. Yang ketiga, penerapan tindakan yang dipilih. Dan yang keempat, pengawasan berkelanjutan terhadap konsekuensinya. Selanjutnya, permasalahan terkait dengan etika bisnis, yang dimana di sini ada 7
poin, yaitu yang pertama, ditemukannya tindakan-tindakan perusahaan yang bersifat merugikan masyarakat. Yang kedua, adanya tindakan insider trading dalam bidang perdagangan. Dan ketiga, keputusan bisnis yang mendepankan keuntungan jangka pendek dengan tindak memikirkan dampak lain dan jangka panjangnya. Yang keempat, melakukan PHK secara tidak jujur dan tanpa sebab jelas dengan pemberian pesangon yang tidak layak kepada karyawannya. Dan yang kelima yaitu perusahaan tidak memikirkan fasilitas, karena jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan dan dana pensiun dengan alasan laba yang diperoleh perusahaan masih kecil. Dan selanjutnya, ditemukannya perusahaan yang memperkerjakan karyawan di bawah umur dan pemberian gaji di bawah UMR. Dan selanjutnya, masih lemahnya undang-undang dan peraturan berhubungan dengan etika bisnis, ketenagakerjaan lingkungan bisnis. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.